Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lila Yusa dengan NIM 22002126. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi yang mana sebelumnya saya telah menjelaskan bab satu pendahuluan, dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu pendidikan sekolah dalam sistem pendidikan nasional. Oke, pada poin A yaitu ada pengantar. Nah, pengertian sekolah ini sering disamakan dengan pendidikan, dan keduanya juga sering disandingkan dengan belajar. Padahal ketiganya memiliki makna yang sangat berbeda. Nah, sekolah merupakan bagian dari jalur pendidikan formal, di samping pendidikan non-formal dan informal. Nah, sementara itu, belajar merupakan proses memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan oleh peserta didik yang dapat terjadi tidak hanya di sekolah, tetapi juga di lembaga non-formal seperti kursus, homeschooling, sekolah terbuka, serta lembaga penyetaraan seperti Kejar Paket A, B, dan C. Nah, bahkan ini bisa terjadi secara informal di lingkungan masyarakat. Nah, dengan demikian, pengertian belajar jauh lebih luas dibandingkan dengan pengertian sekolah. Oke, selanjutnya di sini ada poin B, yang mana pengertian sistem pendidikan nasional. Tentunya di sini kita harus memahami tentang sistem pendidikan nasional. Nah, pengertian eh, sistem pendidikan nasional ini merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait untuk mencapai tujuan pendidikan sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, komponen utamanya mencakup peserta didik, pendidik, dan kurikulum, serta didukung oleh sarana-prasarana, pembiayaan, lingkungan, dan manajemen pendidikan. Selanjutnya, pada poin C, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, yang pertama itu ada jalur pendidikan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 hanya mengenal dua jalur pendidikan, yaitu pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah, yaitu termasuk keluarga. Nah, dalam hal ini, pendidikan keluarga ini termasuk ke dalam pendidikan luar sekolah. Yang kedua yaitu ada Undang-Undang 2003. Nah, ini lebih rinci dan sistematis dengan membagi jalur pendidikan menjadi tiga, yaitu formal, non-formal, informal, yaitu seperti keluarga, ini yaitu jalur tersendiri. Nah, artinya di sini pendidikan yang dilakukan oleh keluarga itu seperti pendidikan homeschooling yang mendapatkan pengakuan resmi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Lalu ada jenjang pendidikan. Nah, kedua undang-undang mengenai tiga jenjang utama, yaitu pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Namun dalam Undang-Undang 1989 ini, pendidikan anak usia dini atau PAUD hanya disebut sebagai pendidikan prasekolah dan tidak terlalu ditekankan. Nah, sedangkan dalam Undang-Undang 2003, PAUD ini mendapatkan tempat yang lebih kuat karena disebut sebagai
eksplisit dan dapat diselenggarakan secara formal di TK atau RA, non formal itu ada KB atau TPA, maupun informal itu ada keluarga. Nah, ini menunjukkan penguatan peran pendidikan usia dini ini dalam sistem nasional. Baik, yang ketiga itu ada pendidikan dasar dan menengah. Nah, nama-nama satuan pendidikan ini masih sama dengan kedua undang-undang seperti SD atau MI, SMP atau MTS, dan SMA atau MA. Baik, selanjutnya hal ini pun mencerminkan adanya upaya untuk menyesuaikan sistem pendidikan dengan kebutuhan yang terampil dan keagamaan masyarakat. Lalu yang keempat, di sini ada pendidikan tinggi dan jenis pendidikan. Nah, kedua undang-undang menetapkan bentuk perguruan tinggi yang sama, seperti akademi, politeknik, sekolah tinggi, institusi, dan institut ataupun universitas. Nah, adapun perbedaannya terletak pada klasifikasi jenis pendidikannya. Nah, Undang-Undang 1989 ini menyebutkan pada pendidikan umum, kejuruan, luar biasa, kedinasan, keagamaan, maupun akademik dan profesional. Tapi pada Undang-Undang 2003 lebih disistematisasi, yaitu menjadi pendidikan akademik, vokasi, profesi, keagamaan, serta pendidikan umum dan kejuruan. Nah, penambahan pendidikan vokasi dan profesi ini mempertegas arah pendidikan yang lebih aplikatif dan kompetensi kerja. Baik, yang kelima itu ada pendidikan informal dan non-formal. Yaitu yang pertama ada Undang-Undang 2003. Di sini ada pendidikan keluarga, yaitu sebagai pendidikan informal dalam jalur resmi. Yang selanjutnya itu ada hasil belajar yang diakui melalui ujian kesetaraan, dan ada juga bentuk layanan yang lebih variatif seperti homeschooling, sekolah alam, dan lain-lain. Baik, pada bagian D, selanjutnya di sini membahas tentang pendidikan sekolah dalam sistem pendidikan nasional. Nah, pendidikan lebih luas dari sekolah. Nah, pendidikan ini adalah usaha sadar untuk mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh, yaitu dengan spiritual, intelektual, emosional, sosial, fisik, dan moral, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1. Yang mana di sini tujuan pendidikan itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, mandiri, kreatif, demokratis, dan bertanggung jawab. Nah, ini ada pada pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas. Adapun 3 jalur pendidikan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2020 pada tahun 2003. Yang pertama yaitu ada pendidikan formal, yaitu seperti sekolah, yaitu dari TK sampai PT, yaitu tanggung jawab pemerintah. Yang kedua ada non formal, yaitu seperti kursus, PKBM. Nah, ini yang diselenggarakan oleh masyarakat. Selanjutnya ada pendidikan informal, yaitu pendidikan keluarga.
Nah, di sini yang berperan adalah orang tua. Nah, adapun tiga jenjang pendidikan formal pada pasal 14, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Adapun di selanjutnya 7 jenis pendidikan pada pasal 15, yaitu ada pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan khusus. Nah, setiap jalur ini saling melengkapi dan melibatkan 3 institusi seperti keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri pada tabel perbandingan jalur pendidikan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat sendiri perbandingan jalur pendidikannya, yaitu di jalur informal, formal, dan non-formal. Baik, selanjutnya pada bagian E, yaitu membahas tentang standar nasional pendidikan. Pembangunan pendidikan nasional ini bertumpu pada 3 pilar. Yang pertama, perluasan dan pemerataan akses pendidikan. Nah, ini fokus pada penjaminan semua warga negara, terutama di daerah tertinggal atau terpencil, yang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan pendidikan. Yang kedua yaitu peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing. Nah, di sini pendidikan harus berkualitas dan relevan dengan kebutuhan zaman, serta mampu menghasilkan lulusan yang kompetitif di tingkat nasional maupun di tingkat global. Nah, yang ketiga yaitu ada efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan. Nah, ini sangat berkaitan dengan bagaimana pendidikan dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel agar sumber daya pendidikan digunakan sebaik mungkin. Selanjutnya ada 8 standar nasional pendidikan, yaitu pada PP nomor 19 tahun 2005, yang mana yaitu yang pertama ada standar isi, di mana ini mengatur ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai lulusan yang sesuai dengan jenjang pendidikan. Yang kedua ada standar proses. Nah, di sini mengatur pelaksanaan pembelajaran yang interaktif, yang inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi siswa untuk aktif. Selanjutnya, yang ketiga ada standar kompetensi lulusan. Di sini menetapkan kriteria kemampuan lulusan yang harus dicapai setelah menyelesaikan jenjang pendidikan, baik di aspek sikap, pengetahuan, maupun pada aspek keterampilan. Nah, dan yang keempat yaitu ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, standar ini yaitu mengatur kualifikasi dan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh guru, kepala sekolah, dan tenaga pendidik lainnya. Yang kelima itu ada standar sarana dan prasarana. Nah, ini menetapkan ketersediaan, kelayakan, dan fungsi fasilitas pendidikan seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, media pembelajaran, dan lainnya. Dan yang keenam yaitu ada standar pengelolaan. Nah, standar ini mengatur tata kelola dan manajemen pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Nah, termasuk otonomi sekolah dan peran kepala sekolah sebagai manajer. Adapun yang ketujuh yaitu ada standar pembiayaan. Nah, standar ini menetapkan komponen dan besaran biaya pendidikan pada satuan pendidikan
yang mencakup investasi operasional dan personal, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dan yang terakhir yaitu ada standar penilaian. Nah, standar ini mengatur prosedur dan mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik, baik oleh pendidik, satuan pendidikan, maupun pemerintah, misalnya yaitu seperti ujian nasional. Baik, mungkin sekian penjelasan saya mengenai bab 2. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.